pengabaran Injil yang versi Anugerah Allah ya. Ada di sini. Yang lembaran kotak-kotak itu. Ada dua kolom, yang satu berpusat pada aku, pengabaran Injil yang berpusat pada aku dan berpusat pada Allah. Yaitu saudara nanti dibaca, saya berikan contoh saja beberapa hal yang kalau kita periksa dan kita bandingkan dengan beberapa hal yang dilakukan oleh metode dan pola penginjilan yang ada, maka pola penginjilan yang ada itu hampir semua itu berpusat dan cenderung pada kolom yang kiri. Ya. Kenapa cenderung kolom yang kiri? Karena meminta orang untuk beri contoh gitu ya. Secara benar dan salah nggak ada masalah, itu benar atau salah. Jadi itu bisa benar dan bisa juga salah. Kalau saya bertobat, lalu dalam KKR gitu ya, saya bertobat terus saya mengisi pertobatan saya. Tanggal sekian saya bertobat dan tanggal sekian saya lahir baru. Nah, saudara, tulisan yang ada pertobatan itu bukan satu kebenaran yang kemudian kita dengan kertas itu, pengakuan itu menjadi satu kebenaran begini. Jadi ini berarti orang itu sudah sungguh-sungguh bertobat. Di situ. Ya. Jadi karena dia mengaku dengan tulisan dia, dengan keyakinan dia bahwa hari itu dia menerima Tuhan Yesus, berarti dia sudah diselamatkan. Terus dia tulis sejarahnya. Kan ada kan orang-orang yang mengalami itu kan. Termasuk saya pernah tuliskan itu. Ya, oh tanggal sekian, tulis sekian. Nah, saudara, kalau diajarkan bahwa kamu harus menuliskan itu, bahwa tulisan ini adalah pembuktian bahwa saya diselamatkan dan saya sudah lahir baru, itu bisa diterima sebagai buktinya. Tapi kalau tidak menuliskan ini, kamu tidak boleh. Saudara, itu kesalahan. Jadi artinya begini, pengabaran Injil itu nggak mesti harus tulis saya lahir kapan dan tanggal berapa. Enggak, itu bukan kebenaran. Ya, kenapa bukan kebenaran? Karena tidak semua orang ditulis pasti masuk surga. Jadi saya menulis ini tidak pernah membuat saya masuk surga. Saya mengaku saya Kristen tanggal sekian, jam sekian, hari ini. Terus kemudian saya sungguh-sungguh bertobat gitu ya. Nah, itu tidak pernah membuat kita diselamatkan karena tulisan kita. Bisa ngerti ya? Nah, saudara, itu bukan keselamatan. Itu adalah satu tanda bahwa saya diselamatkan, betul. Bisa seperti itu. Tetapi kalau orang tidak menuliskan dan tidak boleh karena cara penginjilan adalah harus dituliskan, nah itu tidak diperbolehkan. Itu melawan tulisan Alkitab. Termasuk jangankan tulisan gitu ya, orang dibaptis juga sama. Belum tentu orang semua dibaptis pasti masuk surga. Karena baptisan itu tidak menjamin orang masuk surga. Yang menjamin masuk surga adalah saya percaya datang pada Tuhan Yesus dan dia adalah Raja dan Juru Selamat saya. Beriman kepada dia dan kematian Kristus adalah kematian bagi dosa saya, kebangkitannya adalah bagi kemenangan akan dosa saya. Mau. Nah, saudara, diselamatkan di sana bukan karena perbuatan saya, bukan karena tulisan saya, bukan. Ya. Diselamatkan oleh anugerah. Diselamatkan oleh anugerah Allah melalui iman atau oleh iman? Diselamatkan anugerah. Diselamatkan oleh iman atau melalui iman? Iman itu masuk dalam anugerah di situ. Jadi iman itu adalah satu anugerah yang Tuhan berikan, baru dia bisa beriman. Jadi imannya sendiri itu sebenarnya tidak menyelamatkan. Keyakinan saya sebenarnya bukan menyelamatkan saya, tapi bentuk daripada anugerah yang saya akui dalam iman saya. Nah, itu yang menyelamatkan. Nah, itu perbedaannya teologi Agustinus dengan teologi yang diterapkan oleh Martin Luther dan Reformator. Agustinus mengatakan bahwa iman itu membuat saya percaya, keyakinan saya. Nah, kalau Reformator bukan, keyakinan saya itu bukan berasal dari diri saya. Itu karena Tuhan yang memberikan pada saya. Jadi melalui iman saya, maka saya bisa memiliki anugerah yang berasal dari Allah, beriman kepada dia. Nah, itu betul. Jadi bukan karena saya beriman, saya berdoa beriman terus. Nah, itu bukan. Bukan. Jadi iman tidak menentukan bahwa Tuhan mengatakan A dan B. Tidak. Iman adalah taat pada Tuhan mengatakan A dan B. Bisa ngerti ya? Jadi iman itu bukan menentukan Tuhan ini, bukan. Iman menaati Tuhan mau A atau B. Itu iman.
Dia berdasarkan anugerah pimpinan Tuhan. Nah itu bedanya di sana. Ya, jadi kalau kita lihat di dalam pemberitaan ini, nah semua pemberitaan yang di sini adalah berpusatkan pada bukan pada manusia yang mampu untuk menjawab, bukan, tapi bagaimana Allah memberikan kepastian keselamatan pada orang itu. Jadi kita nggak boleh terpancing dengan, oh ya saya juga Kristen, apalagi pelayanan di daerah ini ya, Bandung atau Jawa Barat. Ada orang yang dibaptis sampai 7 kali dan punya kartu baptisan lagi. Kenapa? Karena dia pikir bahwa dengan surat baptisan ini orang pasti percaya, oh saya Kristen gitu. Jadi gereja ini dia jadi gereja ini jadi gereja ini. Nah, berarti dia tidak mengerti bahwa bukan karena baptisan dia itu diselamatkan. Di situ. Itu hati-hati ya. Jadi kita hati-hati. Jadi jemaat Gloria juga sama. Jadi pikir nanti kalau ketemu malaikat di surga, pintu surga dibuka, terus kita bawa kartu baptisan, ditunjukkan malaikat ini loh saya dibaptis. Gloria yang baptis saya. Pendeta Agung, pendeta Hasan, pendeta Puji, pendeta Yohanes yang baptis saya. Nggak laku nama itu. Nggak bisa ya. Jadi apapun yang kita lakukan tidak pernah menyelamatkan kita. Perbuatan baik kita sehebat apapun tidak bisa menyelamatkan kita. Hanya karya Kristus. Nah itu nanti kita pelajari ya. Kenapa? Karena manusia ya tadi kecenderungan adalah tidak pernah bisa menjadi sempurna. Nggak bisa. Ya, tidak ada keselamatan yang diraih oleh manusia karena dirinya. Tidak ada. Karena Tuhan mengatakan kamu adalah umatku, umat perjanjianku. Jika aku tidak hadir, langsung kita jatuh. Jadi hadirat Allah itu, terus kemudian belas kasihannya dan ketuhanannya, kita miliknya itu begitu dicopot, kita langsung nggak ada pertolongan. Jadi kalau kita merasa bahwa kita bisa menolong diri kita dengan perbuatan kita, nah itu nggak bisa. Ya, di dalam iman Kristen kita tidak mungkin seperti itu. Ya. Oke, kita lanjutkan. Surah ini saya beri contoh yang respon ya dan pandangan manusia. Pada kolom yang ke-6, pada kolom 6, pandangan tentang manusia jatuh dalam dosa tetapi memiliki kemampuan atau potensi untuk memilih hal yang baik dari Allah. Nah, di dalam pengabaran Injil yang sejati, saudara, manusia tidak bisa memiliki kemampuan, memilih pun tidak. Berasal dari dirinya. Bukan. Jadi di sini di sebelah kanan, manusia jatuh dalam dosa dan tidak mampu datang pada Allah dengan kekuatan kehendak diri sendiri. Nah ini berbeda. Ya. Kalau kita ngabarin Injil seperti ini ya, saya pernah ngabarin Injil gitu ya, pakai 4 hukum rohani waktu itu ya, di bis atau di kereta api. Dan kita yakin bahwa kamu percaya Tuhan Yesus, kamu pasti diselamatkan. Betul itu kalimat itu ya. Tapi kita kemudian mengubahnya pada apa? Kamu harus betul-betul percaya, pasti kamu diselamatkan. Nah, waktu kita mengubah kalimat ini pada kalimat percaya Dia, kita jatuh dalam poros pada manusia. Jadi dia harus menerima belas kasihan Tuhan. Dan kita berani mengatakan, kalaupun kamu percaya, kalau Tuhan tidak memberikan kamu hatinya dan belas kasihannya, kamu tidak bisa menjadi percaya sejati. Jadi kamu harus memohon belas kasihan, kamu harus bertobat sungguh-sungguh, ketemu dengan Tuhan Yesus, baru kamu menerima keyakinan itu, bukan dari pengakuan saya. Nah, saudara, kebanyakan pengabaran Injil meminta orang itu mengaku, terus dilaporkan sebagai statistik seperti di Amerika. Berarti gereja kita sudah mendapatkan pengakuan, banyak sekali orang-orang bertobat. Saudara, pengakuan kita itu banyak yang kadang-kadang dalam perjalanan hidup itu rontok semua. Kenapa? Karena ada 4 macam tanah. Saudara harus ingat itu. Kena kesulitan hidup, kena masalah, kena perasaan, luntur semua. Nah, tanah sejati itu adalah tanah yang sungguh-sungguh menerima. Itu anugerah Tuhan. Dikatakan dalam firman Tuhan itu adalah anugerah Tuhan. Dan kamu bisa mengaku bukan karena kamu bisa mengaku, kamu bisa datang bukan karena Tuhan yang memberikan kamu kemampuan dalam diri, bukan bisa datang, bukan. Tapi karena aku yang menarik kamu, karena aku yang memilih kamu, karena aku yang datang dalam hadiratmu, aku yang mengubahkan kamu. Semua itu Tuhan semua. Yang bekerja itu Roh Kudus dalam diri kita, dalam diri orang berdosa itu. Jadi waktu saya memaparkan dan menyatakan Injil Kerajaan Allah atau mengatakan keselamatan dalam Kristus adalah satu-satunya juru selamat, maka saudara memberitahukan pada orang itu bahwa kamu tidak mungkin bisa selamat karena kamu mengaku dengan kemampuan. Kamu harus meminta belas kasihan Tuhan. Nah, ini disebut sebagai inti dari kitab Hosea. Memohon
belas kasihan Tuhan. Dan itu inti dari kerajaan Allah. Ya. Oke, nah ini saudara nanti baca. Nah, saudara nanti saya hampir kalau baca ini saya pernah baca berkali-kali ya. Hampir semua itu kita hampir lakukan semua ini. Cara-cara yang seperti ini. Dan banyak yang beberapa pengabaran Injil waktu diberi tahu tentang ini, mereka kurang bisa terima ini. Bukunya William Metzger, Profesor Practical dan Evangelism yang dari Westminster itu. Kenapa saudara? Dan dia sangat merindukan gereja kembali pada pengabaran Injil yang benar, bukan memberikan semacam angan-angan palsu pada manusia. Karena betul-betul tanpa anugerah Tuhan, tanpa belas kasihan Dia, saudara, kita nggak bisa bertobat. Nggak mungkin bertobat. Tidak ada kemungkinan untuk bertobat. Respons manusia bagaimana? Ya, Respons kita sebagai manusia sama. Respon kita sama. Kita nggak bisa memilih, Pak. Karena kita sudah jatuh dosa, dan pilihan kita di dalam agama itu karena pengaruh-pengaruh perspektif yang ada dalam hidup kita. Saya jadi Kristen karena papa mama saya, dan itu bukan orang Kristen. Sekali lagi, anak kita Kristen, kita harus meminta dia untuk ketemu Kristus. Anak saya yang kecil juga sama, anak saya yang besar juga sama. Dan waktu dia SMP itu dia pernah datang pada saya dan dia mengatakan dia bertemu dengan Tuhan, dia menangis di sana. Nah, kamu sudah bertemu, hidupmu harus berubah. Nah, itu kan tanggung jawab kan. Nah, dia waktu memilih, dia nggak bisa memilih karena dia sudah merasa dia Kristen, dia sudah baik kok di situ. Nah, dia harus bertemu dengan Tuhan dan dia bukan karena papanya pendeta terus keluarganya Kristen, bukan, karena dia harus dibelas kasihan oleh Tuhan. Karena tidak ada orang di hadapan Tuhan yang tidak berdosa. Nah, di situ dia harus ketemu itu titik poin itu, anugerah sejati itu. Nah, kalau tidak, nah itu sangat diragukan. Gitu. Jadi bukan karena pengakuan, bukan karena itu, bukan karena apa yang kita lakukan, bukan. Tapi itu adalah anugerah Tuhan. Jadi pengakuan kita, pemilihan kita itu dasarnya adalah karena ada anugerah Tuhan di dalam. Kalau itu tidak ada, kita bisa memilih semua, itu kekuatan kita. Itu nggak boleh. Kenapa? Nanti begitu kekuatannya nggak ada, kita runtuh, langsung runtuh. Dan banyak orang-orang yang melayani di misi itu banyak runtuhnya di sana. Jadi kalau kita di dalam konteks mission dan semuanya itu banyak jatuh di sana. Makanya banyak orang-orang yang kalau kita lihat ini dulu sudah percaya, kenapa begini, kenapa ini sekarang kawin lagi? Karena lihat yang suaminya bisa ngasih duit terus akhirnya mau jadi agama lain. Nah, kita yang Kristen, ya udah bapak saya gini, ya, saya ikut Pak. Dan begitu dijanji nggak akan melarang ke gereja, begitu kawin nggak boleh kamu kan suami istri saya. Nah, udah kejebak dia di situ. Nah, terus dia tinggalkan imannya. Nah, itu masuk di dalam bukan iman yang dalam pergumulan sejati. Dia kalau iman sejati itu dia akan menangis di sana. Dia akan bergumul berat. Saya bertemu supir taksi juga gitu, ada yang bergumul berat. Dan dia berkata, saya tersiksa Pak, tersiksa. Saya ingin kembali pada agama, nggak bisa, terjebak semua. Saya hidup dari mertua saya, dia nggak bisa dia. Di situ. Nah, dia harus keluar, nah, dia harus kembali pada Pak, kekuatan Bapak nggak bisa mengalahkan itu semua. Hanya bersama Yesus Bapak bisa. Bapak kembali baca firman Tuhan, terus aku itu dalam hidupmu minta belas kasihan, akan diubahkan. Kalau menyangkal diri, mengikut Yesus, mengosongkan diri, itu termasuk respons? Termasuk tanggung jawab, responsibilitas. Nanti saya jelasin di situ. Yang tentang ini juga sama, ya. Oke, kita lanjutkan. Ya. Kalau bicara soal misi begini seru juga ya. Oke, kita lanjutkan. Ada beberapa ayat firman Tuhan yang tercantum di dalam Yisrael, Lo Hama dan Lo Ami. Dan itu ada dalam kitab Matius pasal 9 dan Matius yang awal gitu ya. Tentang nubuatan Hosea itu digenapi dalam Kristus dan dalam pengajaran ucapan Yesus yang terpenting tentang kerajaan Allah. Dalam Matius pasal yang ketiga itu ada ya. Matius pasal yang ketiga ayat yang ke 9 ayat 13, 12 ayat 7. Itu sama dengan Hosea pasal 6. Nah, itu inti kerajaan Allah. Tuhan Yesus yang mengajarkan. Kita lihat Matius 12. Tadi saya lihat, saya cek ayat yang ke-7. Ya. Yesus berkata kepada murid-muridnya ya. Ayat 6, aku berkata kepadamu di sini ada yang lebih baik Allah. Jika memang kamu mengerti maksud firman ini, yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, tentu kamu tidak menghukum orang yang tidak bersalah, karena anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Ya, ini 9 ayat yang ke
13. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang kuhendaki ialah belas kasihan, bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Nah ini. Jadi pengabaran Injil, saudara tahu bahwa kita bukan menjadikan orang benar, tapi kita memanggil orang berdosa untuk dibenarkan Tuhan. Bukan kita benarkan dengan pola penginjilan kita. Bukan. Jadi pola penginjilan kita, apakah itu 4 hukum rohani, apakah itu EE, apakah pelangi kasih, ataukah yang berwarna, saudara, itu adalah alat. Itu bukan penentu. Jangan sekali-sekali saudara merubah. Kalau saudara mengatakan bahwa ngabarkan Injil harus pakai ini, Alkitab tidak pernah pakai kabar Injil seperti itu. Ada nggak Alkitab pakai itu? Nggak ada. Perjanjian lama nggak ada. Yang kita pakai adalah Roh bekerja seluruh proses dalam hati kita. Dan ilmu seperti itu atau pola seperti itu boleh dipelajari, tetapi saudara tidak boleh untuk memaksa semua gereja memakai itu. Kenapa? Karena roh itu tidak bisa dibatasi dengan cara pola-pola seperti itu. Ya. Dan tidak diperbolehkan kita. Mempelajari silakan, tapi waktu kita mengabarkan Injil, saudara-saudara tidak boleh mempola sebagai fallitism atau disebut sebagai dialog filosofis. Karena di dalam pengabaran Injil itu biasa ada dialog A, B. Kalau B dijawab, saya jawab ini. Jadi kalau A jawab ini, saya akan berikan firman Tuhan ini. Kalau B ini, dan itu kayak matematis. Dan itu dipelajari dan bisa dipelajari. Saudara, boleh nggak kita memakai cara seperti itu? Silakan, itu menjadi satu natural, gitu ya. Tetapi kalau saudara memaksakan itu menjadi satu pola yang harus diikuti, nah itu yang bahaya. Bisa ngerti ya? Kenapa? Karena di dalam Alkitab rasul-rasul tidak pernah memakai pola apapun. Nah, kita nurut Alkitab bukan nurut orang lain.